Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 6. Nama saya Aulia Aziza Maharani Al-Faruq, nomor absen 12. Saya Marcelina, nomor absen 22. Saya Marianti Rama Putri, nomor absen 33. Jadi, sesuai video pembuatan kemarin, kami akan menjelaskan sedikit tentang kapal uap. Oke, yang pertama, latar belakang. Kapal uap mulai digunakan setelah ditemukan mesin uap di Inggris oleh James Watt yang memunculkan revolusi industri, juga merupakan revolusi bahan bakar. Sebab pada masa itu mulai digunakan batu bara dengan skala lebih luas menggantikan kayu bakar. Mesin uap menjadi penggerak dari kapal itu sendiri. Terdapat fenomena fisika dalam penggunaan mesin kapal uap penggerak kapal uap. Oleh karena itu, kami sebagai siswa ingin mengetahui bagaimana konsep fisika yang terdapat pada kapal uap dan dapat menjelaskannya. Dalam percobaan ini, kami membuat miniatur kapal uap dengan kaleng bekas. Kemudian, tujuan dan manfaat dari pembuatan kapal uap. Yang pertama, tujuannya 1. Membuktikan penerapan hukum aksi reaksi dengan penerapan kapal uap. Yang kedua, membuktikan penerapan tekanan kapal uap. Yang ketiga, membuktikan penerapan konveksi energi panas menjadi energi gerak. Yang keempat, membuktikan penerapan hukum Archimedes. Dan yang terakhir, membuktikan penerapan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan manfaatnya yang pertama, dapat mengetahui penerapan hukum aksi reaksi. Yang kedua, dapat mengetahui penerapan tekanan uap. Yang ketiga, dapat mengetahui penerapan konveksi energi panas menjadi energi gerak. Yang keempat, dapat mengetahui penerapan hukum Archimedes. Yang kelima, dapat mengetahui penerapan gerak lurus berubah beraturan. Untuk konsep fisika, hukum aksi reaksi. Jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut mengerjakan juga gaya pada benda pertama. Yang besar gayanya sama dengan gaya yang diterima, tetapi berlawanan arah. Kemudian, untuk hukum aksi reaksi itu sama dengan hukum 3 Newton. Kapal uap termasuk ke dalam hukum 3 Newton karena mesin kapal uap tersebut memberikan gaya aksi dengan menyemburkan gas keluar lewat belakang kapal. Dan gas tersebut memberikan gaya reaksi dengan mendorong kapal ke depan. Bahwa kedua gaya tersebut harus bekerja pada dua benda yang berlainan, yaitu dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Kemudian, konsep fisika yang kedua terdapat tekanan uap. Tekanan uap itu suatu uap yang kesetimbangan dengan fase bukan uapnya. Massa jenis adalah pengukur massa setiap satuan volume. Tekanan uap adalah suatu uap pada kesetimbangan dengan fase bukan uapnya. Massa jenis adalah setiap satuan volume benda. Rumus untuk menentukan massa jenis yaitu Rho sama dengan M kali V. Yaitu Rho sama dengan massa jenis, M sama dengan massa, V sama dengan volume. Yang ketiga, terdapat konveksi energi panas menjadi gerak atau mekanis. Perpindahan kalor pada kapal uap termasuk jenis perpindahan kalor secara konveksi. Rumus perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M kali C dikali delta T. Dengan ketentuan Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepas suatu zat dengan satuan joule atau kilojoule atau kalori atau kilokalori. M yaitu massa zat dengan satuan gram atau kilogram. C sama dengan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius
atau Joule per gram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Delta T, yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius apabila terdapat dua suhu. Menjadi rumusnya T2 dikurangi T1. Kemudian keempat ada hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Maka dari itu, kapal uap termasuk dalam hukum Archimedes terapung. Benda terapung dengan rumusan yaitu FA lebih besar dari W. Kemudian yang terakhir itu ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau juga GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerakan si benda ini berubah atau bisa bertambah cepat atau bertambah lambat. Secara teratur, kapal uap bergerak tergantung besarnya api yang menyala dan seberapa banyaknya bahan bakar yang ada pada air. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk kapal uap yaitu terdapat kaleng bekas, lem besi, lem tembak, lem G, kapas, minyak, cat, gunting, cutter, korek api, penggaris, paku, tang, kertas, dan ballpoint. Untuk cara pembuatan kapal uap. Yang pertama, buat kerangka terlebih dahulu dengan menggunakan kertas, yaitu dengan lipat kertas menjadi dua, kemudian potong bagian-bagian sesuai ketentuan. Kedua, potong kaleng bekas menjadi persegi panjang dengan potong bagian atas dan bagian bawah kaleng dengan rapi. Lalu, dekatkan kerangka kertas dengan kaleng menggunakan solasi. Yang keempat, lipat kaleng sesuai dengan pola menggunakan penggaris. Kemudian, membuat dua saluran air menyerupai sedotan dengan bantuan lidi. Keenam, tutup belakang kaleng yang lingkaran, lubangi menggunakan paku. Kemudian, dekatkan kerangka lingkaran lebih besar dari tutup belakang kaleng menggunakan tang dan lem. Dan delapan yaitu bagian belakang kapal beri dua lubang menggunakan paku untuk tempat melengkapkan saluran air. Kemudian, dekatkan sesuai pola kerangka badan kapal, bagian penampung dan salurannya. Lalu beri tempat untuk minyak untuk menyalakan apinya. Selanjutnya, cat kapal sesuai keinginan supaya kapal menjadi lebih menarik. Setelah itu, bisa dicoba ke air dengan menyalakan apinya agar kapal itu berjalan dan terdengar suaranya. Kemudian hasil pengamatan dari kelompok kami berdasarkan hasil pengamatan dari kapal uap sederhana yang telah dibuat, yaitu
Kapal uap sederhana membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak atau mekanis air dalam kaleng mendidih dan mengeluarkan uap yang kuat karena ada energi panas dari kapas dicampur minyak yang membuat rakitan mirip kapal tersebut berjalan. Ini membuktikan adanya konversi dari energi panas ke energi uap. Kapal uap menggunakan sarana penggerak yang keluar dari dalam ketel uap atau kaleng ketika bagian bawah kaleng dipanaskan. Udara di dalam kaleng ada bagian bawah mengalami kenaikan temperatur kemudian memuai. Temperatur udara yang ada di luar kaleng lebih rendah daripada yang ada di dalam kaleng sehingga uap yang ada di dalam kaleng terdesak keluar melalui lubang-lubang pada permukaan tutup kaleng. Itu membuktikan gaya aksi ke lingkungan. Gaya aksi ini kemudian akan memunculkan gaya reaksi yang mendorong kapal uap maju ke depan. Kapal uap bisa terapung karena adanya gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda yang sesuai dengan hukum Archimedes. Dan percobaan kami, kapal uap menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan dikarenakan bisa bertambah cepat ataupun lambat tetapi secara teratur tergantung pada bahan bakar dan besarnya api. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan pembuatan kapal uap sederhana di atas, ternyata membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Air dalam kaleng mendidih dan mengeluarkan uap yang kuat karena ada energi panas dari kapas yang diberi minyak yang membuat rakitan mirip kapal tersebut berjalan. Ini membuktikan adanya konversi dari energi panas ke energi uap. Selain itu, kapal uap yang mengapung membuktikan adanya gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda yang sesuai dengan hukum Archimedes. Kemudian, berdasarkan percobaan kami, kapal uap menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan dikarenakan bisa bertambah cepat ataupun lambat, tetapi secara teratur tergantung pada bahan bakar dan besarnya api. Dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara hukum aksi-reaksi, tekanan uap, massa jenis, perpindahan kalor, dan hukum Archimedes serta GLBB yang menyebabkan kapal uap tersebut bisa berjalan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.